Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka di antara kita satu sisi merupakan sebuah ujian, dan di dalam sisi yang lain merupakan sebuah anugerah untuk umat Nabi Muhammad. Menjadi ujian karena dari zaman Nabi kita Muhammad SAW, Nabi dan keluarganya serta anak cucunya memang setiap waktu, setiap zaman sampai akhir zaman menjadi orang yang dicinta sekaligus yang dibenci. Karena sepanjang zaman selalu ada iblis dan juga selalu ada malaikat, sehingga pertarungan antara dua kubu itu selalu terjadi, kubu iblis dan kubu Nabi kita Muhammad SAW. Selalu saya sampaikan, ketika seorang kiai itu meninggal, seorang pengasuh pondok pesantren itu meninggal, seorang habib itu meninggal, bukan berarti sudah selesai urusannya iblis dan setan serta Quran-Quraninya dengan habib itu atau kiai itu atau ustadz itu, tapi tetap dendamnya kusuman. Sehingga siapa yang diserangnya setelah meninggalnya? Ya anak cucunya, supaya mereka tidak akur, supaya mereka itu berbuat sesuatu yang bertolak belakangan dengan apa yang dijaga oleh orang tuanya atau kakek moyangnya. Sehingga saya masih teringat bagaimana guru kami Al-Habib Zain Smith hafizahullah ra'ah, beliau mengatakan manusia yang paling banyak setannya itu ada 4. Yang pertama adalah habaib. Kenapa habaib? Karena justru mereka itu cucunya Nabi, sehingga dendamnya iblis kepada Nabi yang menjadikan umat ini umat yang terbaik sepanjang masa itu nggak habis-habis, sehingga terus anak cucunya itu digelandoti bagaimana caranya supaya mereka tidak sesuai dengan apa disampaikan oleh datuknya, sehingga dikatakan oleh datuknya, ahlu baiti amanu li ahli ardi kan nujumi amanu li ahli sama, masalu ahli baiti kamasali safinatin nuh, man raqib naja wa man lam yarkab gharik wa hawa. Perumpamaan keluargaku sama seperti perumpamaan perahunya Nabi Nuh, yang naik selamat, yang enggak naik enggak selamat. Artinya yang ikut, yang cinta pada mereka, maka dia itu akan selamat, tapi yang tidak ikut maka dia itu akan tergelincir dan dia akan terjerumus ke dalam dunia hawa nafsu, jabatan dan sebagainya. Sehingga Pak ingin dibuktikan oleh setan itu gimana caranya supaya anak cucunya itu tidak menjadi safinatun nuh. Sehingga kita lihat habaib itu mau hadir majelis taklim susah banget, walaupun ada makanannya, walaupun ada minumannya, walaupun sudah dihormati, dimuliakan. Sehingga pantas kalau seorang syekh, seorang alim, seorang fadil yang ada di Kalimantan bernama Syekh Guru Zaini hafizallah rahimahullah rahmatullah abrar, beliau katakan kalau pengen majelisnya itu berkah, kalau pengen majelisnya itu besar, maka harus ada habaibnya. Mau yang hadir habib, mau yang ceramah habib, atau mau yang syibannya habib, pokoknya ada habibnya. Karena apa? Adanya habaib di situ menyenangkan Nabi Muhammad. Nah, itu salah satu tujuan setan itu seperti itu. Oleh karenanya setiap waktu, setiap zaman ketika Nabi SAW melihat di zamannya Nabi saja yang membicarakan Nabi dan keturunannya itu sudah ada, yang tidak suka dengan Nabi dan keturunannya itu sudah ada, sampai-sampai Nabi perlu naik ke mimbar dan berkata, kenapa ada yang mengatakan kepadaku bahwasanya nasabku ini tidak manfaat kepada mereka, kekerabatanku dengan mereka itu tidak manfaat. Saya katakan sangat bermanfaat di dunia dan di akhirat nanti.
Itu beliau katakan karena di zamannya beliau sudah ada yang membicarakan, apalagi zaman sekarang. Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika ayahandanya sudah terbunuh sebagai seorang syahid dengan amati atau bibi daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau satu-satunya selamat daripada keluarga Sayyidina Husain yang laki-laki, diantar oleh bibinya dari Karbala menuju ke Madinah. Pikirannya Imam Ali yang masih polos dan lugu pada saat itu, yang masih berusia 16 tahun, pasti mereka itu empati, bersimpati, mereka kesian. Subhanallah, begitu sampai ke Madinah malah diusir. Itu dari zaman Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sehingga kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar memerintahkan beliau, sudah pergilah engkau ke Mesir. Di situ ada di antara mereka yang mencintai ahli. Pada saat itu beliau pergi sana, sampai dari kota di mana datonya ada pun. Sehingga Nabi SAW pernah suatu waktu mengumpulkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Fatimah Zahra serta putra-putrinya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Beliau katakan, "Wa man abghadakum fahuwa munafiq." Siapa yang mencintai kalian berarti dia seorang mukmin, dan yang membenci kalian berarti dia adalah seorang munafik. Disinilah kita itu melihat, menyaksikan para habaib itu adalah sebagai ujian buat kita, barometer untuk kita. Kalau kita melihat mereka itu kita senang, berarti kita termasuk orang mukmin. Tapi kalau kita melihat mereka ada ketidaksenangan dalam hati kita, berarti itu pertanda di dalam hati kita ada kemunafikan. Semoga kita semua termasuk yang mukmin, sehingga kita termasuk yang senang bahagia hidup di dunia. Karena dengan keimanan saja kita akan bahagia di dunia, apalagi kelak nanti di barzah, apalagi kelak nanti di pada mahsyar, insyaallah bersama Nabi kita Muhammad SAW dan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dan merupakan sebuah sebab keamanan, anugerah bagi umat ini, karena selama masih ada mereka ini, apalagi ada Habib Husin bin Aqil, berarti nggak bakal terjadi kiamat. Jangan khawatir. Mau ada apa saja, tinggal kita ngelihat Habib Husin masih hidup nggak gitu. Kalau Habib Husin masih hidup, habaib yang lainnya masih hidup, aman, nggak bakal terjadi hari kiamat. Sampai mereka semua yang ada di atas mimbar ini, di atas pentas ini, semuanya meninggal, nggak ada satupun di antara mereka habaib, baru akan terjadi pada mereka hari kiamat. Itulah maksud Nabi SAW, hum amanun li ahli al-ardi kan nujumi amanun li as-sama. Kalau sudah mendekati kiamat terjadi, itu yang namanya bintang ke bintang itu akan saling bertubrukan. Itu pertanda akan terjadi kiamat. Begitu pula pertanda di dunia, di bumi ini, pertanda dekatnya kiamat. Kalau sudah habaib kita lihat, tidak ada lagi, sudah di Malang nggak ada lagi, di mana saja nggak ada lagi, berarti bakal terjadi hari kiamat. Tapi selama masih banyak, walaupun dibenci, walaupun dihujat, walaupun difitnah, tetap itu merupakan sebuah keamanan untuk umat ini, dan barometer insya Allah kita masih jauh daripada kebobrokan dunia ini, yaitu hari kiamat nanti. Alhamdulillah banyak habaib yang hadir bersama kita, terutama Sahibul Majlis Habib Husin bin Aqil. Sebetulnya saya sampai sekarang ini baru pertama kali saya keluar, 4 hari yang lalu. Saya nggak ngajar, saya nggak kuliah subuh, saya nggak kuliah maghrib, karena suaranya habis. Dari kemarin tuh habis. Saya bilang sama Habib Husin tadi pagi, kalau seumpama nanti sore saya kembali ada suaranya, saya berangkat. Subhanallah, dengan karomah beliau ini ada kembali gitu. Jadi saya sendiri juga baru tahu ternyata Habib Husin ada karomahnya gitu. Nah, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan semoga berkat apa yang beliau lakukan sekarang ini betul-betul datuknya Nabi kita Muhammad SAW yang sekarang sedang gembira, bahagia, tidak bisa membahagiakan Nabi Muhammad dengan harta benda, tidak bisa membahagiakan Nabi Muhammad dengan jabatan, tidak bisa membahagiakan Nabi Muhammad dengan apapun melebihi daripada membahagiakan Nabi Muhammad. Kita ngundang orang lalu kita ajarkan mereka sesuatu yang harus menjadi sebab mereka itu senang, bahagia hidupnya di dunia sampai di akhirat. Itulah keinginannya Nabi Muhammad. Oleh karenanya ada satu hadis yang harusnya jadi sebuah renungan buat kita semuanya, di mana Nabi kita Muhammad SAW dalam berbagai macam hadis beliau itu sampaikan, innama ana basyarun mislukum, aku ini manusia biasa loh, sama seperti kalian. Kenapa Nabi SAW mengutarakan itu? Karena 2 hal yang diinginkan.
Dua hal yang tersirat di dalam makna arti daripada kata-kata itu. Karena Nabi SAW tidak mungkin menyampaikan sebuah hadis tanpa ada maknanya atau sia-sia kata-katanya, tidak. Artinya apa? Sebagaimana kita manusia gembira, bahagia, bisa terluka hatinya, bisa bahagia hatinya dan sebagainya, maka Rasulullah juga seperti itu. Artinya semua yang terkait dengan keluarga Nabi hati-hati, jangan kita ikut-ikut, karena yang semacam itu akan mengganggu perasaannya Nabi. Kita masih ingatkan bagaimana Wahsy, sahabat Nabi, yang pernah melukai perasaan Nabi karena dia itu yang membunuh pamannya yang sangat dikasihi, yang seumur dengannya, yang semenjak kecil bermain dengannya, itu Sayyidina Hamzah. Beliau membunuhnya. Sehingga setelah dia itu kemudian masuk ke dalam agama Islam, Nabi SAW meminta permohonan. Nabi SAW meminta kepada Wahsy, tolong jangan kau tampilkan wajahmu di depanku. Bukan karena aku tidak suka pada kamu, tidak, tapi setiap aku melihat kamu, aku teringat kepada pamanku. Ini paman, bagaimana dengan anak dan cucu? Kita semua punya anak cucu, bagaimana kita itu perasaannya kepada anak cucu? Nah, itulah yang dirasakan oleh Nabi SAW. Takutnya kita yang sudah digadang-gadangnya, diberikan segalanya, segala kabar gembira, semuanya dimudahkan untuk kita semuanya, sampai Nabi kita Muhammad SAW ketika turun sebuah ayat sebagaimana ayat yang semacam itu diturunkan kepada setiap Nabi, setiap Rasul, tapi jawabannya Nabi, kesannya Nabi, komennya Nabi nggak seperti apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Begitu turun ayat itu wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan sampai kami akan berikan semua permintaan wahai Muhammad sampai kau benar-benar ridho. Di saat itulah Nabi Muhammad bersumpah, wallahi inilah arda wahida min ummati finnar, aku tidak ridho satu saja daripada umatku dalam neraka, aku tidak ridho. Lalu makna kedua apa? Makna kedua, kita punya rencana, kita punya harapan, masing-masing kita semua punya kehendak, kita punya cita-cita, kita punya angan-angan. Nabi pun juga seperti itu. Tapi biar kita tahu semuanya bahwasanya angan-angannya Nabi Muhammad, harapannya Nabi Muhammad, kecintaannya Nabi Muhammad, kehendaknya Nabi Muhammad, tidak ada seorang pun daripada umatnya kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Bukan cuma masuk surga saja, tapi di dunia sudah merasakan di surga. Itu maksud daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Sampai-sampai pernah Nabi kita Muhammad SAW ini, beliau pernah dalam satu riwayat diberikan pilihan untuk supaya bisa memperhatikan umatnya dalam 3 keadaan. Salah satu daripada 3 keadaan, ketika di dunia seperti sekarang ini kita berada, atau ketika kita meninggal di padang mahsyar, di padang barzah, di alam barzah, atau nanti di akhirat. Subhanallah, ketika Nabi dikasih pilihan semacam itu, Nabi memilih 3-tiganya. Tapi masalahnya Allah Ta'ala tidak berkehendak. Kamu harus memilih satu daripada 3 itu. Nabi SAW seorang yang cerdas, sehingga Nabi memilih, kalau begitu saya akan perhatikan umatku nanti di akhirat. Kenapa? Akhirat selama-lamanya. Alam barzah sementara, alam dunia sementara, tapi akhirat selama-lamanya. Sehingga pantas kalau Nabi SAW itu berpesan kepada kita semuanya. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali dipesani oleh Nabi SAW. Apa itu pesannya Nabi? Pesan terakhirnya diucapkan kepada sahabatnya di saat Nabi SAW dalam keadaan sakit, dan Nabi SAW terpaksa dan memaksakan diri keluar karena melihat sahabat Nabi selalu penuh ruah, tumpah ruah di dalam masjid, bukan untuk sholat tapi untuk mengetahui bagaimana keadaannya Nabi Muhammad, dari saking cintanya mereka pada Nabi Muhammad. Sehingga suatu waktu ketika Imam Ali keluar dari kamarnya, maka Imam Ali itu dalam keadaan meneteskan air mata, sedih. Begitu keluar dalam keadaan meneteskan air mata, menangis semua, gaduh suaranya. Sehingga apa? Nabi mendengar, apa suara apa itu? Suara. Akhirnya Sayyidah Aisyah menjelaskan, itu Ali tadi keluar dalam keadaan susah, sedih, melihat keadaanmu yang semakin melemah. Sehingga apa kata Nabi SAW? Begitu melihat mereka itu resah, susah, sedih, Nabi SAW yang sudah sulit untuk menggerakkan badannya, Nabi tidak rela melihat sahabat Nabi seperti itu. Sehingga apa? Beliau meminta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Fadl bin Abbas untuk dipapah keluar menemui sahabat-sahabatnya. Itulah pertemuan terakhir. Begitu Nabi SAW keluar dari rumahnya, menangis semuanya, antara menangis sedih dan menangis senang gembira, karena selama ini yang ditunggu belasan hari
ternyata sekarang keluar yang dirindukan, yang dikatakan bagaimana rindunya sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad, dan semoga kita tidak diharamkan untuk memandang wajah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah, beliau salah satu sahabat yang paling sulit untuk meninggalkan Nabi. Suatu waktu beliau itu kelaparan betul, rasa lapar yang sangat luar biasa. Beliau meminta izin, ya Rasulullah, izinkan aku untuk makan. Silakan ya Abu Bakar. Pergi dia ke rumahnya, disiapkan makanan terhidang di atas meja makannya. Begitu akan dimakannya, dimasukkan satu suapan ke dalam mulutnya, tiba-tiba teringat wajah Nabi Muhammad. Begitu teringat wajah Muhammad, mampu dia untuk masukkan ke tangannya, tidak mampu, ke mulutnya tidak mampu, dilepaskan lagi, kembali lagi pada Muhammad. Sehingga begitu bertemu dengan Muhammad, Sayyidina Abu Bakar ditegur, ya Abu Bakar, aku tidak pernah melihat ada seorang yang pulang untuk makan kemudian datang kembali kepadaku dah secepat engkau sekarang ini. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata begini, ya Rasulullah, demi Allah aku tadi sudah siapkan makanan di atas meja, tapi ketika aku akan masukkan satu suapan dalam mulutku, tiba-tiba teringat wajahmu. Sehingga tatkala teringat wajahmu, maka aku hilangkan semua ini, aku tinggalkan ini semuanya. Kalau seumpama aku bertahan sampai beberapa lama atau sampai aku teruskan untuk masukkan suapan itu dalam mulutku, niscaya aku akan gila karenanya. Itulah sahabat Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW sampai sekarang bisa dirasakan, mereka yang bisa mengimpikan Nabi Muhammad ketika dia itu merindukannya, maka tidak ada satupun di dunia yang bisa membandingkan nikmatnya memandang wajah Nabi Muhammad. Apapun yang dia miliki di dunia tidak berarti apapun dibanding dengan memandang wajah Nabi Muhammad, tidak ada. Sehingga kata Nabi Muhammad, nanti di antara hebatnya cinta umatku kepadaku nanti di akhir zaman, ada di antara mereka yang ingin melihatku walaupun dalam tidurnya, walaupun hal itu bisa dilakukan olehnya, bisa didapatkan olehnya walaupun dengan mengorbankan semua dunia dan seisinya. Apakah kita termasuk yang semacam itu? Wallahu a'lam. Tapi Nabi sudah mengatakan nanti di akhir zaman ada yang semacam itu, untuk memandang wajah Nabi Muhammad walaupun hanya sekali dalam tidurnya, dia rela untuk berkorban semua dunia dan seisinya, dia berela. Apakah kita termasuk? Ya semoga kita termasuk yang semacam itu. Subhanallah. Begitu mereka menangis, Nabi SAW sampai ke tempat mimbarnya. Seperti biasanya Nabi SAW itu berdiri tegak dengan suara yang lantang, yang keras ketika menyampaikan isi pidatonya. Tapi di saat itu sudah tidak mampu lagi, beliau sudah tidak mampu berdiri, tapi beliau itu duduk di antara ondak-ondak atau tangga mimbar beliau. Lalu setelah itu beliau sampaikan, apakah kalian semua susah karena aku akan meninggalkan kalian? Serentak mereka menjawab, fidaka abi wa ummi summa nafsi ya Rasulullah. Tebusanmu wahai Nabi adalah diriku, orang tuaku, jangan engkau yang meninggal. Biarkan kami yang meninggal, orang tua kami yang meninggal, jangan engkau. Diulang lagi oleh Nabi, apakah kalian sedih kalau aku akan meninggalkan kalian? Lagi-lagi mereka mengatakan, fidaka abi wa ummi summa nafsi ya Rasulullah. Tebusanmu wahai Nabi adalah ayahku, ibuku dan diriku sendiri. Jangan engkau yang sakit, biarkan kami yang menanggungnya semuanya. Di saat itulah Nabi SAW, laisa huna mau'idina, bukan di sini kita berkumpul. Kalau ada perkumpulan yang paling kita angan-angankan dengan kekasih yang paling kita kasihi dan kita cintai, siapa dia? Nabi kita Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan, bukan di sini tempat kita berkumpul, bukan. Di sini tempat kita bekerja, di sini tempat kita berkorban, di sini kita tempat tidak menampik lagi, tidak memperhiraukan lagi, tidak pedulikan lagi perasaan kita. Di sini kita harus berkorban itu semuanya. Untuk apa? Nanti di akhirat kita akan berjumpa. Kata Nabi SAW, isbiru ala ma antum alaih, sabarlah kepada yang akan kalian lewati nantinya. Berat, berat. Makanya Nabi SAW mengatakan, isbiru ala ma antum alaih. Enggak gampang, semuanya berat. Enggak ada seorang pun di antara kita kecuali semua masalahnya berat. Allah Ta'ala itu zat yang maha profesional. Allah Ta'ala yang menciptakan kita, Allah Ta'ala yang mematikan kita, Allah Ta'ala pula yang telah berfirman dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Nggak ada
Maksud lain nggak ada. Allah yang menciptakan kematian, benar. Allah yang menciptakan kehidupan, iya. Untuk apa? Supaya kita itu menjadi orang yang terbaik, bukan malah yang terpuruk, bukan yang tidak terbaik, tapi yang terbaik. Silakan semuanya dikasih modal yang sama-sama. Subhanallah, siapa yang nyangka seperti Habib Hussein mau dia itu mengingat pesan datuknya. Nabi SAW berpesan tidak ada seorang pun di antara kita sebagai umatnya Nabi Muhammad kecuali sudah pernah dipesani oleh Nabi Muhammad. Di mana pesan Nabi Muhammad? Balighu anni walau ayah, sampaikan dari walaupun hanya satu ayat. Mengumpulkan sekian orang, Masya Allah, itu menjadi suatu penggembira bagi Nabi Muhammad. Semoga diterima oleh Nabi SAW dan menjadi penghubung beliau dengan datuknya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hidup ini sebetulnya simpel kalau kita itu mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad. Hidup itu harusnya bahagia loh kalau kita ikut ajarannya Nabi Muhammad. Hidup itu mempesona. Hidup itu ada sebuah kesempatan luar biasa kalau kita ikuti ajaran Nabi kita Muhammad. Masalahnya kita itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak tahu, sampai kemudian kita tahu. Allah ciptakan pendengaran, Allah ciptakan pandangan, Allah ciptakan semua organ tubuh kita ini supaya kita tahu. Setelah kita tahu, kemudian kita bisa meraba, kemudian kita bisa mengetahui, bisa merasa, bisa mencoba, kemudian punya pengalaman. Pengalaman itulah yang menjadikan kita itu mempunyai keyakinan. Keyakinan itulah yang disebut dengan keimanan. Sehingga semuanya kita pada malam ini termasuk yang dikatakan orang beriman. Tapi iman kepada siapa? Iman kepada kalau sekarang ini malam ada yang menampik perkataan saya bahwa saya sekarang ini malam, ada? Nah, berarti semuanya beriman. Beriman bahwasanya sekarang ini malam. Masalahnya kita itu diperintahkan untuk beriman bahwasanya meninggalkan sholat lima waktu itu bahaya sekali. Kalau kita itu kemudian melakukan transaksi riba, itu bahaya sekali. Apalagi sampai kita berzina, itu bahaya sekali. Kita nggak ikut-ikut, tapi anak kita yang berbuat pacaran dan sebagainya, itu berbahaya sekali. Itu kita harus beriman. Walaupun kita tidak melihat sendiri Nabi Muhammad, kita hanya melihat waris-waris Nabi Muhammad, kita harus beriman. Iman itulah kita bisa dapatkan kalau kita hadir pengajian. Yang nggak hadir pengajian, yang nggak tahu, akhirnya semrawut hidupnya, nggak terkendali hidupnya, seperti yang diinginkan oleh setan hidupnya. Kenapa? Memang tujuannya setan sama seperti tujuannya Nabi. Tujuannya Nabi bedanya mereka semuanya masuk surga, tapi tujuan setan semuanya masuk neraka. Ketika kita tidak mendapatkan pengetahuan yang benar, maka mudah sekali untuk mereka itu memasukkan kita, menyeleweng kita, memasukkan kita ke dalam neraka. Tapi ketika kita itu mempunyai pengetahuan, sama seperti sekarang. Sekarang semuanya sepakat bahwasanya ini adalah malam. Ada di antara kita yang mau dipaksa untuk mengatakan ini bukan malam tapi siang. Ada? Nggak ada. Kenapa? Karena kita tahu. Nah, itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini. Istri kita harus tahu, anak kita harus tahu, kita sendiri harus tahu, dan kita dituntut oleh Allah Ta'ala untuk memberi pengetahuan bahwasanya semua yang harus kita ketahui harus kita ajarkan pada anak istri kita. Supaya apa? Supaya mereka itu hidupnya enak, bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu hidup di dunia cuma ada dua macam. Apa itu? Hidup di dunia tidak enak tapi nyaman menjalaninya. Yang kedua, hidup di dunia tidak enak dan tidak nyaman menjalaninya. Yang ketiga nggak ada. Kalau yang ketiga itu ada, maka pasti yang berhak mendapatkannya adalah Nabi Muhammad, karena dialah manusia yang paling agung, manusia yang paling istimewa, manusia yang karenanya Allah ciptakan alam semesta. Tapi bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad berkata kepada kita, menantang kepada kita, kalau kalian merasa bahwasanya cobaan Allah itu berat untuk kalian, coba bandingkan dengan cobaanku, nggak ada apa-apanya gitu. Mau terkait dengan apapun, bandingkan dengan Nabi Muhammad. Rumah kita, rumahnya Habib Hussein besar nih, rumahnya Nabi itu kecil. Kalau kita angkat tangannya itu sudah kena atapnya, 4x4 cuma. Ini sudah berapa? Ini satu contoh. Terkait dengan apa dimakan, Nabi tidak pernah menyimpan sampai besok. Yang hari ini. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau terkait dengan cobaan yang tidak kita kehendaki karena kesakitan, gangguan dan sebagainya, ada di antara kita
para dai yang kemudian pernah dilempari kotoran? Saya belum pernah. Alhamdulillah itu loh. Saya mengatakan alhamdulillah nggak pernah. Nabi Muhammad sudah pernah. Nabi Muhammad jatuh ke dalam jebakan berkali-kali. Kepalanya Nabi Muhammad diinjak oleh kakinya orang Quraisy itu berkali-kali. Nabi Muhammad kepalanya itu disiram dengan kotoran yang sudah berada di tempat sampah 3 hari 3 malam itu pernah sampai kotor semuanya. Yang menyelamatkan siapa? Sayyidatuna Fatimah Zahra. Nabi Muhammad dicekek sampai matanya mau keluar, sampai bekas cekekannya itu 3 hari 3 malam nggak hilang. Sudah pernah. Kita nggak pernah menjadi semacam itu. Nah, oleh karena semuanya capek, semuanya bekerja. Nggak ada bekerja itu nggak capek. Siapa yang bekerja nggak capek? Presiden, apalagi Presiden Jokowi, paling capeknya orang di Indonesia. Ngadapi ini, ngadapi itu, ngomongnya itu. Bisa jadi Jokowi, Bapak Jokowi bisa jadi wali sekarang. Kenapa? Karena diomongin terus, dosanya diampunkan, sampai akhirnya dosanya nggak ada, tambah hasanat, hanya jadi wali. Bayangkan yang ngomongkan berapa orang, interaksinya kan berapa orang, 200 juta orang. Nah, itu kan luar biasa. Oleh karena semuanya dikasih kesempatan. Ayo pandang semuanya dengan pandangan Nabi Muhammad. Kita biasakan mandang semuanya dengan pandangan Nabi Muhammad. Siapapun yang kita pandang di depan kita, selama itu umat Nabi Muhammad, dia sudah pernah Nabi Muhammad bersumpah untuk dia. Wallahi inilah arda wahidan min ummati finnar. Siapa wahidan? Mau artis, mau polisi, mau tentara, mau mereka yang berlaku maksiat dan sebagainya, yang rambutnya panjang, yang bertato dan sebagainya, semuanya umat Muhammad, dan Muhammad sudah bersumpah untuk mereka. Oleh karenanya ada 3 hal yang menjadi PR dalam kehidupan kita. Di antaranya, sebelum kita meninggal harus kita pastikan 3 hal itu benar-benar kita lewati. Apa itu? Yang pertama, jangan pernah benci pada satu orang pun. Berapa orang yang dibenci oleh kita? Evaluasi, introspeksi diri. Selama kita masih benci berapa orang, jangan berharap kita akan bermimpi Nabi Muhammad. Berapa orang yang sudah kita benci? Yang kedua, jangan pernah kita merasa lebih baik dari satu orang pun. Walaupun kita orang punya ilmu, walaupun kita habaib. Bahkan itulah pesan daripada abah saya dari semenjak kecil, kami dipesankan semacam itu. Jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang pun. Untuk supaya mudah segaf merasakannya, kamu jawab pertanyaan Abi 2 hal ini. Saya akan bertanya kepada antum sebagaimana saya punya abah dulu bertanya kepada saya. Apa 2 pertanyaan ini? Yang pertama, kamu berani segaf bersumpah bahwasanya ada satu saja kebaikan yang pernah kamu lakukan dulu, sekarang pasti demi Allah diterima oleh Allah. Ada yang berani? Ada yang berani? Ada yang menjawab, sholawat bib. Iya kalau yang mati dan pada husnul khatimah. Kalau mati husnul khatimah, mana catatannya? Mana kepastiannya bahwasanya itu pasti diterima? Nggak ada. Nggak ada yang berani bersumpah. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua, kamu berani bersumpah bahwasanya ada satu saja dosa yang pernah kamu lakukan dulu, sekarang pasti Allah sudah leburkan dosanya dan Allah terima taubatnya. Ada yang berani bersumpah? Kalau ada yang nggak berani bersumpah, lalu kenapa kita merasa lebih baik dari satu orang pun? Semuanya dengan taraf yang sama, semuanya dicintai oleh Allah, semuanya dicintai Allah, semuanya dicintai Rasulullah, semuanya punya kesempatan. Maksiat itu tidak membahayakan pada Allah sama sekali. Bahkan Allah Ta'ala dalam hadis khususnya beliau menyatakan, kalau seumpama ya Bani Adam, seumpama kalian semua, bahkan manusianya dan jinnya semuanya menjadi orang yang paling jahat yang pernah ada di dunia, semuanya seperti itu, tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaanku. Sebaliknya, kalau semua kalian itu menjadi orang yang paling bertakwa yang pernah ada di muka bumi, yaitu seperti Nabi Muhammad, semuanya seperti Nabi Muhammad, jinnya seperti Nabi Muhammad, nggak bakal menambah kemuliaanku. Innama hiya a'malukum ufsiha lakum. Yang aku respon itu, yang aku hitung itu, yang aku hisab itu adalah respon kalian kepada ketentuan itu bagaimana. Nah, sekarang kita mohon maaf, kita mulai dari keluarga kita. Berapa banyak kita itu mencaci maki mereka? Berapa banyak kita main tangan dengan mereka? Berapa banyak kita anggap mereka ini adalah sesuatu yang dibawa kita, sehingga mereka harus dengar kita, bukan saya dengar pada mereka. Berapa kali kita merendahkan semacam itu? Padahal semuanya akan ditanya, semuanya akan bertanggung jawab. Apalagi yang tetangga, apalagi orang yang luar sana.
Oleh karenanya jangan kita itu merasa senang, gembira dengan berinteraksi dengan banyak orang. Bertambah banyak orang yang kita berinteraksi dengannya, bertambah berat tanggung jawab kita depan Allah. Tambah sedikit interaksi kita dengan manusia, tambah ringan beban kita depan Allah Ta'ala. Dan untuk kita itu tinggi makamnya sisi Allah, nggak perlu kita itu sampai berinteraksi dengan orang banyak, sampai menjadi seperti orang alim seperti sekarang ini. Mohon maaf, kemarin saya 3 hari nggak ada suara. Saya sempat berangan-angan, walaupun akhirnya sama anak saya, sama guru saya Habib Muhammad Al-Hamid tadi saya sampaikan, jangan berkata begitu. Berangan-angan apa? Dari saking saya tidak sukanya diundang, saya berangan-angan, ya Allah, asal dicabut saja suara sayanya. Sehingga apa? Jadi nggak ada yang undang saya, kan nggak ada suaranya. Kenapa? Undangan ini nggak mudah. Demi Allah, tamu yang paling saya nggak sukai kalau itu datang ke rumah mengundang. Makanya Habib Husin nggak boleh saya datang ke rumah. Beb, saya mau datang, nggak perlu datang ke rumah, Beb. Saya sudah catat. Kenapa? Ngelihat mukanya itu yang ngundang itu saya nggak suka sudah. Bukan saya nggak suka, karena apa? Menjaga hati ini depan kalian itu nggak mudah. Karena kalau kita sudah berdiri di sini, wah kalian melihat, wah ini orang baik dan sebagainya. Apalagi Habib Husin tadi mengatakan, nggak gampang adanya seperti Habib Segaf. Wah, nggak gampang. Karena apa? Karena memang saya umur 50 tahun tapi saya masih main bola. Itu nggak gampangnya. Tapi seperti yang dipikirkan oleh beliau sama sekali jauh. Nah, jadi nggak mudah. Apalagi dicium tangan kita dan sebagainya, nggak mudah semacam itu. Abu Bakar Ad-Din mengatakan, barang siapa yang mencium tanganku, seakan-akan itu menempeleng aku. Barang siapa yang mencium lututku, maka seakan itu mencungkil kedua mataku. Nggak mudah. Di mata manusia itu nggak berarti apapun. Fainal izzata lillahi jami'a. Yang memuliakan itu tangan Allah, bukan manusia. Manusia mau promosi bagaimanapun tidak akan mengangkat dia di mata Allah, nggak bakal dia. Tapi kalau sudah Allah menjatuhkan dia, siapapun yang mengangkat tidak akan bisa. Cuma mereka itu adalah syuhada Allah ala ardi. Susahnya di situ. Sehingga apa? Keluarga kita ini ada barometer, patokan yang pertama. Kalau kita sudah bisa melewati pertanyaan-pertanyaan dan PR kita dalam kehidupan ini, beres kita nanti. Pertama yang tadi 3 itu. Yang pertama, jangan pernah merasa benci pada satu orang pun, jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang pun, dan harus rahmat kepada siapapun. Kalau kita masih pilih-pilih, berarti kita masih ada apa-apa dalam hati kita. Ingat, banyak di antara kita yang sudah terabaikan dan terlalaikan. Padahal Nabi Muhammad sudah menyampaikan, bahkan penyampaiannya Nabi terkait dengan hari kiamat, supaya lebih perhatian. Apa itu? Ketika sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, kapan kiamat? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya apa? I'jabu kullu dzi ra'yin bi ra'yih. Setiap golongan merasa, oh golongan saya yang benar, yang lainnya salah, yang lainnya finnar. Nah, itu hati-hati. Jangan. Yang tahu kebenaran hanya Allah. Jangan merasa benar sendiri. Walaupun kita NU, walaupun kita Nahdlatul Ulama, walaupun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi jangan kita itu kemudian mengkafirkan orang lain. Jangan kemudian kita mengatakan, nah, hanya pendapat saya yang benar. Enggak, jangan. Rahmatnya Allah itu luas. Teringat kepada satu orang yang bermimpi Nabi Muhammad SAW. Beginilah kita bagaimana cara merespon. Seseorang itu bermimpi Nabi dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, nanti umatmu yang akan mendapat syafaatmu yang mana? Maka dijawab oleh Nabi, ahlu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah berhak mendapat syafaat. Ditanya lagi, ya Rasulullah, umatmu bermacam-macam, yang dapat syafaatmu nanti kelak di hari kiamat itu yang mana? Lagi-lagi Nabi SAW berjawab, ahlu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ditanya lagi yang ketiga kalinya, ya Rasulullah, umatmu itu madhabnya beda, bahkan akidahnya itu beda, yang mana yang berhak mendapatkan syafaatmu? Gal ahlu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka yang berada di dalam payung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka dapat syafaatku. Masih belum puas, mau tanya lagi keempat kali. Apa kata Muhammad? Latahre, kamu ingin aku mengharamkan syafaatku kepada umatku? La, semua umatku akan mendapatkan syafaatku. Rahmah dalam hatinya. Jangan kita merasa ini paling benar sampai ta'assub, fanatik dan sebagainya. Jangan, hilangkan itu semuanya. Cukup kita itu berhaji,
Lihat bagaimana mereka semuanya. Itu adalah umatnya Nabi Muhammad, dicintai oleh Nabi Muhammad, yang selalu doakan oleh Nabi Muhammad, diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Dan nanti di hari kiamat yang ditanyakan oleh Muhammad, umat yang mana? Mereka itu, kita ini semuanya. Jadi jangan kita itu mengharumkan mereka. Kita bukan Tuhan. Nah, oleh karenanya ayo sama-sama. Yang paling penting adalah 3 hal tadi. Satu lagi PR yang paling penting terkait dengan individual kita. Apa itu? Keluarga kita. Nabi SAW sudah menjelaskan barometer kita baik atau tidak baik keluarga kita. Sehingga ayo sebelum kita meninggal tuntaskan dulu PR ini sebelum kita meninggal. Apa itu? Rasulullah bersabda, khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahlih. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Kalau sudah keluarga kita mengatakan, istri kita mengatakan kamu adalah suami yang terbaik, anak-anak kita mengatakan kamu adalah ayah yang terbaik, saudara kita mengatakan kamu adalah saudara yang terbaik, orang tua kita mengatakan kamu adalah anak yang terbaik. Nah, kalau sudah mereka semua mengatakan begitu, aman. Insya Allah kita di akhirat aman dan kita termasuk terbaik. Tapi kalau istri kita saja takutnya luar biasa sama kita. Kenapa? Takut sampai ditempelin, takut sampai dikerasi. Apa nggak malu pada Allah Ta'ala? Nggak ada yang sebab kebetulan itu nggak ada. Disangkanya kita itu ada banyak yang bertanya pada saya, dia berkata begini, Beb, saya nasibnya kurang baik, Beb, dapat suami kayak begini, dapat istri kayak begini. Nggak ada. Yang ada itu adalah Allah, zat yang maha profesional. Allah sangat tahu ini ujiannya, dikasih istri yang kayak gimana itu Allah tahu, kasih yang kayak gini. Makanya dari saking ujiannya itu sampai kita doakan berkali-kali biar cepat mati. Kenapa mau kawin lagi nggak berani? Kenapa emang ujian betul dia? Ini yang terjadi. Nggak lulus ujian. Ayo, gimana caranya? Dengan apa yang kita punya? Kita rayu dia, kita minta maaf sama dia, kita baiki dia, sampai dia mengatakan kamu adalah suami yang terbaik. Namanya juga perempuan, namanya juga laki-laki, namanya juga semuanya ada ujiannya. Ayo sama-sama kita terapkan. Dari pulang dari sini kita gali sebaik-baiknya ilmunya Nabi Muhammad biar kita bahagia. Ilmunya Nabi Muhammad membawa kita kepada ketaatan. Ketaatan itulah yang membahagiakan kita. Sebaliknya kebodohan kita akan ilmu Nabi Muhammad mendekatkan kita kepada kemaksiatan. Kemaksiatan itulah yang menjadikan kita itu kemudian sedih. Karena bahagia itu bukan harus punya harta banyak, bahagia itu bukan harus punya jabatan yang tinggi, bahagia itu bukan harus punya pengaruh yang besar. Bahagia itu adalah seperti yang disampaikan Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu. Siapa orang bahagia? Orang bahagia itu yang di dalam hatinya itu nggak ada kesedihan, nggak ada dirundung dan dihantui rasa ketakutan. Takut selain Allah itu nggak ada, sedih selain Allah itu tidak ada. Itu bahagia. Tapi kalau sudah yang ditakuti bukan Allah, apalagi takut sama istri, itu nggak bahagia. Takut apa yang dimakan, takut masa depan, takut meminjami orang, takut kita berbuat baik, itu termasuk sedih. Sehingga apa dia ngumpulkan banyak, sampai kemudian Allah Ta'ala sudah menegur kita, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nah, oleh karenanya ayo sama-sama kita itu hadir di majelis taklim semacam ini. Semoga beliau Habib Husin panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Begitulah Habib Husin Bapak kita doakan semoga berikan kesembuhan. Beliau yang mendirikan, yang mentaksis Rosa ini, semoga beliau dipanjangkan umurnya dan sehatkan secepatnya, dan semoga kabul semua hajatnya, dan semoga kita istiqomah dalam menghadiri majelis ini. Dan ingat, apapun yang kita lakukan sekarang ini pahalanya luar biasa. Kata Nabi Muhammad SAW, huduru majlis ilmin, menghadiri majelis ilmi seperti sekarang ini, afdalu, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Gak bakal mampu kita sholat 1000 rakaat. Wa min iyadati alfi maridin, menyambangi 1000 orang sakit. Gak bakal mampu kita menyambangi 1000 orang sakit. Wa min syuhudi alfi janazatin, menyaksikan dan mengantarkan 1000 jenazah. Gak bakal mampu kita. Tapi kita hadir majelis seperti ini, kita pulang sudah dapat pahala yang banyak. Bahkan kata Nabi SAW, man kharaja min baitihi li talabil ilmi kharaja mujahidan fi sabilillah hatta yarja'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya tidak ada maksud dan tujuan kecuali untuk mencari ilmu, maka dianggap oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang keluar untuk berjihad fisabilillah sampai dia pulang. Setelah dia pulang dia niat lagi, minggu depan saya hadir lagi, bulan depan saya hadir lagi. Kalau dia meninggal di saat itu, maka dia meninggal sebagai syahid.
suatu keberuntungan untuk kita. Oleh karenanya jangan pernah meninggalkan tempat semacam ini, dan semoga antum semuanya termasuk yang banyak catatan amal kebaikannya daripada majlis taklim, sehingga kalian banyak mendapatkan sebab-sebab kebahagiaan hidup di dunia, hidup di alam barzah, dan hidup kelak nanti di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada habaib, saya mohon maaf dan langsung saya undur diri, dan karena kesehatan dan juga alafu Habib tidak memaksa diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.